Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan hari ini, puasa di hari 12, kita masih bisa merasakan bagaimana suasana Ramadan itu berlangsung. Kita masih bisa merasakan bagaimana rasanya diri ini bersabar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa sholawat serta salam tidak lupa kita berikan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, hidup ini pasti tidak asing dengan kata berlomba. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fastabiqul khairat, berlomba dalam berbuat kebaikan. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, di situ ada kesempatan untuk kita berbuat baik, maka di saat itulah kita berlomba. Dan apalagi sahabat kurma sekalian, di bulan Ramadan ini setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah dengan berkali-kali lipat. Tidak termasuk dengan puasa, karena puasa itu sahabat kurma Allah sendiri yang menilainya. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, baik itu sekecil zarrah, maka ada balasannya. Dan di ayat 8 artinya, dan barang siapa yang mengerjakan suatu keburukan walaupun sebesar zarrah, ada balasannya. Nah, di ayat ini apa yang dapat kita ambil pelajarannya, sahabat kurma sekalian, bahwa setiap amalan, baik itu baik atau buruk, akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyebutkan itu karma. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Misalnya kita tidak sengaja menggunjing seseorang atau tidak menggibah, itu sudah termasuk dosa. Misalnya kita berlaku sombong dengan apa yang telah kita lakukan, itu termasuk dosa. Oleh karena itu, sahabat kurma sekalian, ada baiknya kita dalam melakukan amal kebaikan dan keburukan itu harus dikondisionalkan. Kita tidak ingin melakukan amal keburukan, jadi kita harus meningkatkan amalan kebaikan. Nah, kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlomba dalam membuat kebaikan. Ada suatu kejadian di masa perang, yaitu disebut perang Parit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat muslim untuk berinfak, untuk berinfak dalam kebutuhan perang. Pada saat itu perang sangat
mencekam. Soalnya umat muslim diperangi oleh berbagai suku-suku di Jazirah Arab. Lantas ada sebuah hal yang menarik. Nah, di saat itu datang sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Sahabat ini menyumbangkan sebagian hartanya untuk perang. Nah, saat itu datang lagi nih sahabat Rasulullah yang lainnya, namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak hanya menyumbangkan setengah hartanya, melainkan menyumbang seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada konsep fastabiqul khairat tadi, di mana berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau menyumbangkan seluruh hartamu, maka yang tinggal untuk anak dan istrimu itu apa?" Ya, itu pertanyaan dari Rasulullah SAW. Lantas dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan jawaban seperti ini. "Wahai Rasulullah, aku titipkan keluargaku pada Allah dan Rasulnya." Nah, itu kalau di zaman Rasulullah ya. Kalau di zaman modern sekarang ini, cara kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu seperti apa sih? Apakah kita harus menyumbangkan seluruh harta kita sehingga tidak tersisa apapun kecuali sedikit saja? Ada suatu hal sederhana, apalagi di momentum Ramadan ini. Kita sebelumnya sudah melewati Ramadan di tahun lalu. Di Ramadan kali ini akan kita jadikan sebagai momentum kita berlomba dengan diri kita sendiri. Misalnya, di Ramadan tahun lalu kita tarawihnya masih bolong-bolong nggak di masjid. Sekarang kita perbaiki dengan tarawih rajin ke masjid dan selainnya dan sebagainya. Oke, oleh karena itu sahabat kurma sekalian, Ramadan ini adalah momentum yang pas untuk kita berlomba dengan kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.